sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 6. Ibrani pasal 3 ayat 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhir, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya. Siapakah tokoh Alkitab yang Bapak Ibu kagumi? Mungkin kita bisa punya tokoh Alkitab yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu bisa mengagumi Petrus, bisa mengagumi Yosua, mungkin Ayub, mungkin juga Musa, dan lain-lain. Setiap kita mungkin punya tokoh Alkitab yang kita kagumi dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah Bapak Ibu, mengagumi tokoh Alkitab itu ya tidak salah gitu ya. Kita kan punya preferensi masing-masing terhadap tokoh-tokoh yang kita kagumi. Itu tidak salah. Seperti di dalam Ibrani pasal 3 ini, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelum ayat 6, maka kita melihat satu tokoh Musa. Musa ini satu tokoh Alkitab yang kita tahu track record-nya begitu luar biasa, begitu setianya pada Tuhan. Walaupun dia merasa tidak sanggup, tapi akhirnya dia juga taat pada perintah Tuhan. Dia setengah mati di padang gurun, ya kira-kira begitu ya. Susah sekali memimpin bangsa Israel. Sudah memberikan yang terbaik, tapi bangsa Israel tetap tidak puas. Bahkan di penghujung mau masuk Kanaan pun, ketika dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Dia pun tidak komplain di hadapan Tuhan. Bahkan Musa juga yang diberikan hukum Taurat oleh Tuhan, 2 loh batu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, begitu luar biasanya tokoh Musa. Tetapi Alkitab mengatakan Musa itu tidak lebih tinggi daripada Kristus. Yang tertinggi adalah Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Kristus. Kita boleh mengagumi Musa, boleh. Kita boleh melihat teladan Musa, boleh. Kita boleh mengikuti kesetiaan Musa, boleh. Tapi kita tidak boleh menyembah Musa. Yang bertata di hati kita adalah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak melalui para rasul, tidak melalui para nabi. Jadi tegas sekali Alkitab mengatakan, kita tidak boleh menyembah apapun, tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan Yesus. Dalam ayat 6 jelas sekali dikatakan, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Rumahnya ialah kita. Ini sangat jelas. Kalau rumahnya adalah kita, maka di atas kita, kepala di mana kita harus tunduk adalah Kristus. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus setia pada Tuhan Yesus. Kita harus taat pada perintahnya. Kita harus melakukan kehendaknya. Kita tidak boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah tanda kita menjadikan Kristus atau Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita semua. Mari kita semua dalam kehidupan sehari-hari berpatokan pada Kristus menjadi teladan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami harus setia pada Tuhan Yesus dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.